untuk membuat ini tadi. Nah, ini kan sudah saya detailing yang pada bagian ini, pada bagian gentingnya ya, sama atapnya ini. Nah, ini contohnya saya akan membuat ini agar kelihatan kayak tumpul seperti ini ya. Ada detailingnya lah ya. Nah, ini kalian langkah pertama mungkin kalau saya pilih yang di atas center itu ada garis miring ya, di atas center slash itu ya, supaya nanti biar terfokus pada ini. Ini kemudian Ctrl A, kemudian Alt Transform ya, sudah Alt Transform. Kenapa harus Alt Transform? Karena kalau tidak Alt Transform nanti brushnya itu jadi memanjang. Nah, kemudian kalian pilih scalp ya, scalp mode. Nanti dari ini kemungkinan ini pengayaan, artinya kemungkinan Pak Amin juga minta yang menggunakan teknik edit poly ya. Nah, ini kemudian kalian sudah diubah menjadi scalp mode. Kemudian kalau kalian lihat ini polinya baru sedikit. Kalau syarat dari scalp adalah polinya harus ditinggikan. Makanya pakai Shift R ya. Coba Shift R. Nah, Shift R ini di sini akan kelihatan pengaturannya ya. Coba kalian lihat. Shift R ya. Nah, ini akan terlihat tapi hanya fokus pada scalp aja ini, hanya bisa berjalan pada Shift R. Ini akan terlihat jaring-jaringnya seberapa besar. Kalau pengen yang kecil seperti ini, lepaskan, klik. Kemudian baru kontrol. Kalau masih seperti ini masih belum bisa terapply tadi ya. Jadi Shift R dulu di preview kebutuhannya, oh segini katakanlah. Nah, kemudian kontrol R, baru kontrol R. Nah, ketika sudah di kontrol R berarti sudah menjadi banyak polinya. Kan gitu ya. Jadi pertama adalah Ctrl R, yang pertama tadi Shift R. Kemudian ini bisa digerak-gerakkan mouse-nya apakah kerapatannya seberapa. Yang jelas poli tergantung kebutuhan sih. Ya. Segini. Kemudian kalau ini sudah di Shift R itu belum berarti langsung bisa terapply ya. Harus di Ctrl R dulu, Ctrl R. Nah, ini. Nah, kalau biar bisa kayak tadi, kalian bisa gini. Seperti ini. Kalau biar keluar garisnya bagaimana Pak? Keluar garis putihnya, kalian pilih shading, kemudian cavity-nya kalian aktifkan. Biar kelihatan garis putihnya loh. Nah, ini kemudian kalian usap-usapkan. Nah, misalnya seperti ini. Ini kalau caranya bebas ya. Nah, ini. Ini kalau kalian pakai scalp, pakai apa? Pen tab enak juga. Ini ya. Jadi tidak kotak. Namanya stylish itu biasanya menghindari finishingnya terutama ya. Finishingnya itu menghindari itu. Menghindari kotak. Itu ya. Coba saya tak pakai pen tab dulu. Nah, lebih lincah pakai pen tab ya. Nah, nih. Kalau saya pakai pen tab ini ya lebih. Nah, saya gini,
Nah, contohnya nih. Ya, halo. Jadi urgennya tadi ya sebenarnya ini mudah. Ya. Nah, ini kayu kayu stylus biasanya seperti ini. Ini berfungsi untuk detailing ya. Detailing kalau kalian coba di YouTube ya itu banyak yang menggunakan teknik sculpting. Terutama untuk Pak nanti polinya kan besar gitu ya. Itu ada tekniknya lagi nanti. Bagaimana biar jadi low poly atau ada dengan yang dengan cara membuat dua versi, satunya low poly, satunya high poly. Nanti dari hasil high poly nanti digunakan untuk bahan tekstur, bahan tekstur. Oke, ya, ini bisa Nah, seperti ini. Ya, kalau kalian jadi lihat hasil keseluruhannya jadi seperti ini. Ya, ini ya, kelihatan. Ini juga ya, yang bagian ini tadi sekalian saya mengulang ya. Di garis miring, di atas enter ini ada garis miring ya. Di atas enter. Nah, seperti ini. Saya ubah modenya menjadi sclap mode, kemudian shift bentar. Saya jadikan apply dulu ya, Ctrl A, kemudian all transform, kemudian sclap ya. Kemudian shift R. Nah, shift R itu untuk mempreview kerapatannya. Kerapatan apa sih? Apa kerapatan ini? Kerapatan dari vertexnya ya. Semakin ke kiri semakin renggang, semakin ke kanan semakin rapat. Kemudian baru Ctrl R. Karena kalau di OK itu tidak akan muncul, tidak akan berubah. Tidak akan berubah apa namanya vertexnya. Ctrl R. Nah ini baru berubah dia itu. Nah, dan masih kotak-kotak ya. Kemarin jenis yang paling bagus adalah jenis kotak-kotak. Jenis apa namanya? Jenis topologi ya. Nah, biasanya industri biasanya di sclating dulu baru di retopologi atau bisa juga yang hasil high poly ini dijadikan sebagai bahan tekstur ya. Jadi dari tekstur itu ada namanya map, ada namanya high dan normal itu ya. Nanti seakan-akan dia itu sebenarnya low poly tapi dia jadi high poly. Seakan-akan tampilannya. Coba ini. Nah, bisa menggunakan ini. Pokoknya pojokannya. Tuh, Pak, kalau misalnya saya ingin di bagian ininya ada variasi boleh ya? Boleh ya. Misalnya ada bagian ini mau saya buat ya seakan-akan namanya kayu kan ada juga yang nggak sempurna ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya.
Ya, seperti ini. Kalian mulai dari sekarang harus paham, harus mulai belajar sculpting. Karena dari pengalaman saya itu sangat mempermudah dalam modeling ya. Meskipun nanti kedepannya juga harus retopologi atau dengan teknik apa untuk digunakan untuk texturing ya tidak apa-apa, sangat cepat ya. Aduh, kok ya baru masuk. Nah ini ya. Ya sudah seperti ini. Kemudian kalian tampilkan semua. Jadi tampilannya lebih apa namanya, lebih ini ya, bisa mengikuti caranya seperti ini. Ini bisa dengan painting juga bisa nih, banyak teknik. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, berikutnya ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Adakah pertanyaan? Kalau kalian lihat kan ini banyak kayak gini ya. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini orang tuh menganggap kalau sculpting itu berat, tapi pengalaman saya kuat. Ya, tidak, kalau sculpting JBrush mungkin agak berat, tapi kalau Blender itu kuat. Blender itu ringan, ya. Sudah ada teknologi untuk memperingan. Gitu Mas. Ini yang Pak Nur pakai ini bukan Core i7. Laptop Pak Nur yang Core i7 enggak saya pakai yang Core i3 Mas ini. Pakai SSD, RAM-nya 8 GB. Gitu. Ya nanti dicoba sculpting. Pak Nur banyak kok tutorial sculpting itu banyak. Nah, sculpting Nur Rahman. Nah, coba misalnya base mesh ya. Base mesh. Nah, ini Nur Rahman nih, dasar JBrush tapi ini saya pakai Blender nih. Nur Rahman Udinus ya. Nah, ini base mesh. Nah, stylus karakter ya. Kata kuncinya agak susah ya. Iya, beras. Tapi Pak Nur yang, nah ini termasuk ini Pak Nur. Ini stylus. Ini buatnya sama sculpting sih. Nah itu. Ringan loh Mas, nggak berat ya, ringan. Yang jelas ya harus bisa mengukur. Kayak tadi misalnya ini ya, pada saat menentukan apa namanya shift R-nya loh, shift R-nya ini eh, jangan terlalu padat banget sesuai kebutuhan aja. Segini. Kalau terlalu padat memang agak berat pastinya ya. Segini. Kemudian shift R. Nah itu. Nah ini. Ini kan untuk model untuk mendukung kalian mengerjakan tugas. Tapi eh diperbolehkan tidak sama Pak Amin, saya kurang tahu ya. Nanti coba ditanyakan. Kan kalau misalnya di seperti ini nanti bisa juga dengan di retopologi. Nah,
Nah, coba. Nah, kalau genting berarti kan nanti gini kalau saya biasanya pakai ini. Nah, ini sudah mulai membentuk. Nanti yang lain. Ya, seperti ini. Lebih natural. Atau dengan sculpting pakai painting juga bisa, atau dua-duanya dipakai tidak apa juga bisa. Kalian rata-rata punya tablet ya? Punya pentab ya? Halo? Masih mendengar suara saya? Punya ya? Hmm, ya, ya. Nah, itu harus skillnya dipakai. Tapi ada yang bilang katakan mesh-nya tinggi, ya, nanti ada tekniknya lagi, ya. Eh, Sebenarnya secara alur, ya, orang kalau di industri, ya, terutama di emitter lab, ya, itu dia biar bisa tetap low poly, biar membuat dua versi ya. Satu membuat versi apa namanya, versi high poly, satu low poly dulu. Ya, low poly dulu, kemudian di high poly. High polynya dengan di apa namanya, dengan di ya di sculpting ini, ya, sculpting. Nah, kemudian hasil hasil sculptingnya diekspor ke apa namanya, ke substain ya. Substain nanti diekspor lagi, di texturing. Nanti tinggi rendahnya atau detailingnya itu bisa diekspor juga, gitu ya. Bisa diekspor lagi menjadi image. Jadi hasil hasil tinggi rendahnya atau height-nya, informasi height dari ini sculpting ini langsung nanti bisa dimasukkan ke versi low poly-nya. Nah, ini ya.
Ini highlightnya ya. Saya pakai pen tab nih. Kalau pakai mouse ya bisa, cuma kadang kurang rapi dan lama sih. Nah ini ya. Oke. Mas Ferniko ada? Mas Ferniko? Nggak ada. Kira-kira susah apa mudah ini? Halo? Yang memperhatikan, silahkan dijawab. Susah apa mudah? Ya. Siapa yang memperhatikan ini? Pak. Ya. Oke, oke. Oke ya, seperti ini ya. Udah. Jadi memang seperti ini sih caranya. Jadi kalau kalian ini, nah jadinya seperti ini. Ini kan kalau buat bisa mengajar seperti inilah. Ya. Nah, bisa juga dengan mungkin full full Photoshop ya paintingnya. Tapi kayaknya kok kurang maksimal juga sih. Ketajamannya ya. Kemudian yang lain itu kayaknya kurang kurang maksimal sih. Kalau saya coba cek di internet ya, stylize karakter, stylize NV, Blender. Ini internetnya juga kurang cepat ini. Nah itu rata-rata kalau kalian nanti simak ya, itu rata-rata memang sebagian besar ada yang pakai edit poly, sebagian besar juga ada yang menggunakan ini ya, menggunakan teknik sculpting. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti ketentuan dari Pak Amin bagaimana, silahkan apakah yang penting polinya seperti apa. Kalau misalnya polinya seperti apa ya mungkin kalian perlu di apa namanya di remesh lagi ya setelah di sculpting. Oke, ini ya mungkin stylize karakter Blender. Stylize. Nah ini tuh di tengah-tengahnya ada penjelasan tentang apa namanya ini ya tentang style apa namanya zip penjelasan tentang ya sculpting ya, tapi dengan ZBrush. Tapi lebih susah lagi, muter-muter lagi ya, juga lebih berat. Ya, sehingga sebaiknya memang ya intinya metodenya dengan stylize. Nah, dengan apa? Dengan sculpting, metode sculpting. Itu ya. Nah, sebenarnya Pak Nur hari ini tuh mau menjelaskan tentang lighting ya. Tentang lighting, tapi ini internetnya agak muter-muter ini. Pas kayaknya gangguan sinyalnya. Oke. Eh gitu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Mbak Mi. Halo. Ada pertanyaan dari berani tidak mencoba-coba sculpting? Kalau kamu tahu nanti bisa
Hobi. Nah ini loh, ya, coba lihat. Nah, coba dah. Ini sculpting loh, berantakan. Memang ya. Sculpting, Pak Nur juga pertama nyoba itu juga berantakan. Ya. Kedua kali nyoba agak rapi, ketiga mungkin agak berantakan dan seterusnya. Ya memang butuh jam terbang sih. Tapi kalau kamu mumpung ini kan di mata kuliah Pak Nur, kamu coba WA Pak Nur, Pak ini kok ini salahnya di mana kan? Bisa tanya-tanya, ada yang nonton itu loh Mas. Pak kok berantakan? Oh biasanya kalau berantakan itu karena kurang vertex. Ya, vertexnya terlalu rendah. Jadi tadi ada shift R untuk mempreview atau untuk memplanning vertexnya, jumlah vertex, dan juga Ctrl R untuk menambahkan vertex. Nah ini dibuat dengan ZBrush malah ini. Ya tentu saya lebih enak Blender pastinya. ZBrush juga lumayan berat sih. Pak Nur dulu 2000 angkatan 2016 saya ajar ZBrush. Ya, saya ajarkan ZBrush angkatannya Arfi, kemudian saya Andika, ya, ZBrush dulu. Gitu sih. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalian kalau yang ingin belajar apa namanya, belajar sculpting ya pelan-pelan sama Pak Nur ya. Lewat lewat WA ada apa-apa. Tanya Pak kok berantakan, kurang apa Pak? Gitu. Jadi memang harus sabar. Memang harus pertama pertama kali pasti berantakan, pasti itu ya. Itu nanti lama-lama tapi bisa bisa lebih, ya. Nah gitu. Oke, Pak Nur materinya nanti linknya saya buatkan tutorial YouTube-nya lah ya. Karena ini kayaknya internet saya kurang bagus ini muter-muter. Dan untuk pertemuan ini sebenarnya nanti ada kalian diminta untuk praktek membuat mood light ya, mood lighting ya. Nanti berupa YouTube aja tidak apa-apa, saya buatkan tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sama-sama. Ya, ya, selamat istirahat semuanya. Selamat malam.